Blue Cafe Movie Review ya bersama aku Fajar ya. Sebelum kita mulai reviewnya, kalian subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film-film terbaru, terupdate dan terhot tentunya. Pocong The Origin disutradarai oleh Monty Tiwa, Star Vision coba bereksperimen lagi untuk mengeluarkan film-film horornya. Ya setelah beberapa waktu kemarin ada film Sajen, ada film Tabu, ada film Kafir, yang Kafir yang agak lumayan. Kita tahu di mana Monty Tiwa ini merupakan sutradara dari film-film drama romantis atau drama komedi biasanya gitu. Nah Monty Tiwa ini juga ya selaku sutradara dia nggak terlalu banyak mengeluarkan film-film horor. Yang terakhir kalau nggak salah aku film Reunizi. Waduh itu filmnya ampun. Nah tetapi yang menariknya adalah pada tahun 2006 dan 2007 itu Monty Tiwa juga mensutradarai film Pocong 2 dan Pocong 3 yang pada zaman itu filmnya booming. Dan kita sama-sama tahu di era tahun 2006-2007 itu masih eranya horor yang menjual keseksian, vulgar-vulgar, pokoknya horor yang aduh itulah. Nah sekarang adalah eranya dimana kebangkitan film horor Indonesia yang tidak lagi menjual keseksian tetapi menjual tentang alur cerita dan jump scare yang menarik, yaitu horor Indonesia sekarang mulai naik. Apakah Monty Tiwa mampu? Nah ini kita bahas. Nah sebelum kita mulai reviewnya ya, ini aku mau kasih tahu dulu sinopsis tentang film Pocong The Origin ini ya. Di sini ada seorang pembunuh berdarah dingin yang akan dieksekusi mati, dan kemudian setelah dieksekusi pesannya terakhir adalah tolong kuburkan aku di kampung halamanku. Ya udah akhirnya dia dibawa oleh anaknya dan salah satu sipir yang ada di lapas ya untuk membawa jenazahnya ke kampung halamannya. Dan apa aja yang terjadi di perjalanan dan sampainya mereka di kampung halaman, nontonlah filmnya atau nonton dulu lah reviewnya nih biar tahu. Nah di sini ya Surya Saputra sebagai ayah dan juga dia di sini sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, dan dia juga di sini sebagai pocong. 3 karakter yang dia mainin. Karakter pocongnya di sini tidak terlalu menonjol, padahal kan judulnya Pocong The Origin. Nah, tetapi Surya Saputra ya tetap berada pada zona nyamannya dia. Kekuatan terbesarnya adalah menjadi sosok seorang ayah. Nah, kalau dia menjadi sosok seorang ayah di dalam film ini itu dapet banget. Ya Surya Saputra, aku akui dia adalah sosok ayah di dalam film yang memukau banget. Dan satu lagi karakter si pemburu berdarah dinginnya ini, ketika dia tidak menjadi seorang ayah, dia menjadi karakter seorang pembunuh ini agak bagus. Tidak sebagus ketika dia menjadi ayah. Dia sangar-sangarnya tuh masih bisa lebih sangar lagi sih seharusnya. Kemudian ada Nadia Arina, di sini dia sebagai Sasti. Sasti ini anaknya si Surya Saputra ya. Sekitaran 30 menitan awal itu aku kurang suka dengan karakternya. Ya, rasa kasih sayangnya dengan ayahnya kurang dapet, rasa kepeduliannya, pokoknya kurang lah di 30 menit awal. Tetapi di menit-menit berikutnya sampai ke ending, wah luar biasa. Aku suka. Sampai dengan chemistry-nya dengan, bukan Surya Saputra ya, tetapi dengan si pocongnya ini. Waduh. Nah, justru yang menarik di sini adalah Samuel Rizal. Di sini dia sebagai Yama. Yama itu adalah salah satu sipir yang ada di lapas yang tugasnya mengantar jenazah si pembunuh berdarah dingin ini. Nah, karakter Samuel Rizal ini sepertinya dia keluar dari zona nyaman. Dia nyeleneh tapi bagus. Kena komedinya pun kena. Bagus, ini dia keluar dari zona nyaman yang menurut aku tepat sasaran banget sih Samuel Rizal. Nah kemudian dari plot cerita yang cenderung lambat, jadi kesannya boring. Aku pun ngerasa aduh boring, terlalu banyak mengulur dan terlalu bertele di tengah lah. Nah yang paling terasa banget itu adalah adegan klasik yang ada di dalam film horor pada umumnya ya. Ada mobil jalan tiba-tiba mogok di tengah jalanan yang sepi, biasanya hutan di kiri kanan. Ini kan adegan klasik horor. Ya oke lah aku bilang. Tetapi yang bikin boring adalah mobilnya mogok 2 kali. Ya ini yang waduh kenapa dibikin 2 kali. Hey. Ya konflik gak berat walaupun, dan aku bilang tadi plotnya agak boring. Ini twistnya nyampe banget. Twistnya kena dengan beberapa flashback yang terjadi, dan kemudian dengan konflik yang terjadi juga cukup bagus dengan adanya flashback. Jadi terjawab nih konflik utamanya apa. Cuman nih ya ada beberapa poin yang menurut aku
seharusnya dijelaskan tetapi tidak terjelaskan dan tidak terjawab menurut aku ya. Nah, jadi seolah-olah kayak mengulur-ngulur waktu dan menambah-nambah durasi doang. Kayak dia pembunuh berdarah dingin itu tidak terlalu dieksplor ya, tidak terlalu jelas. Kemudian ada suara tangisan cewek. Ini aku nggak tahu apa nih, soalnya ada sekitaran 3 atau 4 kali muncul. Aku nggak tahu korelasinya dengan film ini apa. Nah, aku memberi rating film ini 6,5 bintang dari 10 bintang ya. Kalau mungkin ceritanya lebih diperingkas lagi dan beberapa poin yang tidak terjelaskan ini terjelaskan atau mungkin tidak dimasukkan sama sekali, mungkin aku bisa kasih 7,5 lah. Nah, yang aku kurang suka di dalam film ini, dia seperti memaksakan untuk menaruh efek di dalam film ini. Efeknya cukup mengganggu dan masih kasar banget. Itu terasa waktu hantu muka rata. Itu waduh, mulut berasap tapi muka rata nih. Tapi di mulutnya keluar asap macam mana ini, aku nggak ngerti. Nah, yang terakhir ada prostetik pocongnya yang mengganggu dalam artian bukan ngeri, jadi kayak apa sih muka pocong. Aduh, itu aja tuh sayang banget lah, itulah aku nggak suka kali itu. Jadi kesannya pocong nggak ada serem-seremnya di dalam film ini, bener banget. Kalau kalian nonton mungkin kalian setuju lah, kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Nah, yang aku suka di dalam film ini ya, ada unsur drama yang disisipkan oleh Monty Tiwa. Ada orang meluk pocong, nangis, dan aku ikut berkaca-kaca gitu. Ini sesuatu hal yang baru yang aku lihat di dalam film horor. Yang dipeluk pocong loh, tapi penonton ikut sedih. Nah, apabila kalian memiliki rating yang lain dari rating yang telah aku berikan tadi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian memiliki opini lain dari opini yang telah aku sampaikan, tulis juga di kolom komentar di bawah. Aku Fajar Foria, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Film ini cocok banget untuk kalian yang suka film horor ya. Orang yang suka nonton film drama juga bagus sih nonton film ini. Sentuhan Monty Tiwa sebagai sutradara drama bagus di dalam film horor ini.